wake-up call, a call for success. Hai Sobat Call-Is, di tengah Pulau Bali yang dikenal dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, terdapat komunitas Muslim yang hidup berdampingan secara harmonis. Perayaan Idul Adha di Bali menjadi momen yang memperlihatkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Melalui tradisi-tradisi khas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang menonjol adalah Mepatung, yang dilaksanakan oleh umat muslim di Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kelungkung. Tradisi ini melibatkan gotong royong dalam proses penyembelihan hewan kurban dari awal hingga akhir proses. Konsep Mepatung mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas. Jadi itu kayak warga berbagi tugas mulai dari menyembelih hewan kurban, memotong daging hingga membagikannya kepada seluruh masyarakat, termasuk pendatang yang tinggal di kampung tersebut. Tradisi Mepatung gak cuma mempererat hubungan antar warga muslim, tapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat non-muslim yang ada di sekitar. Semangat gotong royong ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali. Selain Mepatung, tradisi ngejot juga menjadi bagian penting dalam perayaan Idul Adha di Bali. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan atau daging kurban kepada tetangga dan mempererat tali silaturahmi. Di Masjid Agung Al-Mujahidin Tabanan, tradisi ngejot tetap dilaksanakan loh pada Idul Adha 2025 ini. Pengurus masjid memastikan bahwa tradisi ini jadi bentuk menjaga silaturahmi serta memperkuat toleransi antar umat beragama di lingkungan Desa Dauh Pegam, Kecamatan Tabanan. Tradisi ngejot juga dilestarikan loh oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Bali. Mereka membagikan daging kurban kepada warga sekitar termasuk non-muslim sebagai bentuk dari semangat persaudaraan sosial dan toleransi antar umat beragama. Tradisi ngejot nggak cuma dilakukan oleh umat muslim, tapi juga oleh umat Hindu di Bali. Mereka tuh jadi kayak saling berbagi makanan gitu loh pas perayaan hari raya masing-masing. Kegalungan dan kuningan gitu sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan. Tradisi ngejot ini mencerminkan filosofi masyarakat Bali yang dikenal dengan istilah menyambut raya yang berarti kekeluargaan, persamaan dan pengakuan bahwa setiap orang itu bersaudara. Dan kehidupan sosial masyarakat Bali itu kan punya filosofi dasar Trihita Karana ya, yang artinya ada 3 faktor kesejahteraan, yaitu keharmonisan hubungan antar manusia dengan sesamanya, dengan alam dan dengan Tuhan.
Konsep-konsep tersebut menciptakan kerukunan dari persaudaraan antar umat beragama. Masyarakat yang rukun secara langsung akan menjalin persaudaraan sosial, dan kedekatan hubungan persaudaraan di Bali bisa terjadi tidak terlepas dari tradisi dan filosofi kehidupan yang masih dipegang teguh. Tradisi ngejot jadi salah satu bukti nih kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama yang ada di Bali. Ngejot udah diwariskan selama ratusan tahun secara turun-temurun loh. Ini membuktikan bahwa ikatan kekeluargaan tidak bisa dibatasi hanya karena perbedaan kepercayaan. Selain alamnya yang luar biasa indah, Bali juga memiliki kehidupan sosial yang sangat baik. Keragaman budaya dan tradisi dapat berjalan beriringan dengan selaras. Wajar aja Provinsi Bali jadi sorotan perihal kerukunan antar umat beragamanya. Tradisi ngejot di Bali dilakukan menjelang hari raya kayak Galungan, Idul Fitri, dan Natal nih dengan membagikan makanan kepada tetangga. Dengan melestarikan tradisi mepatung dan ngejot, masyarakat Bali menunjukkan bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup rukun dan juga damai. Tradisi-tradisi ini jadi cerminan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali, menjadikan pulau ini sebagai contoh harmoni antar umat beragama. Dalam masyarakat Bali yang sering banget disebut sebagai tanah seribu pura, semangat hidup berdampingan telah tertanam sejak lama. Tradisi Idul Adha yang dijalankan oleh umat Muslim gak cuma diterima aja, tapi juga dihormati oleh masyarakat Hindu setempat. Bahkan, gak jarang loh terlihat tokoh-tokoh adat atau pecalang ikut membantu pengamanan jalannya sholat Idul Adha di berbagai desa, sebagai bentuk saling menghargai dan menjaga suasana damai di kampung mereka. Salah satu momen yang menyentuh adalah ketika umat Hindu ikut bantu nih bungkus dan mendistribusikan daging kurban kepada warga yang membutuhkan. Mereka tuh gak lihat latar belakang agama, tapi melihat nilai kemanusiaan yang universal. Dalam keseharian kebersamaan kayak gini tuh jadi hal lumrah ya. Tapi kalau dalam perayaan kayak Idul Adha, kebersamaan ini tuh jadi lebih sakral dan menggugah banget. Anak-anak dari berbagai latar belakang agama pun jadi ikut ngerasain sukacita kan. Bisa main bareng, ikut orang tua mereka gitu. Dan belajar dari proses pembagian daging kurban. Kalau orang tua sih manfaatin momen ini buat tanemin nilai gotong royong, empati, dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain sejak dini ya. Nilai-nilai tersebut kemudian tumbuh menjadi bagian dari karakter generasi muda Bali. Tradisi kayak gini ngasih lihat kalau identitas keislaman di Bali nggak harus menolak budaya lokal, tapi bisa berjalan berdampingan. Islam Bali berkembang dalam semangat akulturasi yang arif dan inklusif. Itu dia kenapa ketika hari besar Islam datang, masyarakat dari berbagai latar belakang tetap ngerasa jadi bagian dari perayaan tersebut. Itu dia Sobat KLIS, kami segenap tim Wake Up Call mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kamu yang merayakan. Abis ini kita bakalan ngomongin apa lagi ya? Makanya pantengin terus hanya di Wake Up Call, a call for success. See ya!